Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi yang kedua. Materi ini adalah saya beri judul prosedur sebenarnya saya salah file. Untuk pertemuan yang kedua ini kita masuk ke teknik sampling terlebih dahulu. Jadi kemarin di pertemuan awal di video yang pertama dan kedua Anda sudah bisa mendownload citra, kemudian juga mendigitasi. Nah, sekarang harusnya pada titik ini seluruh digitasi Anda itu sudah selesai, sudah diisi juga dengan atribut. Baru Anda bisa melangkah ke materi yang selanjutnya ini ya. Jadi sebelum topologinya selesai, sebelum digitasi selesai, sebelum atributnya juga selesai sampai ke tingkat 3, maka tidak bisa masuk ke teknik sampling. Nah, teknik sampling ini tentunya berkaitan dengan survei ya. Jadi nanti Anda itu tugasnya juga harus survei. Makanya itu citranya itu dicitra di kelurahan atau di desa masing-masing. Biasanya kalau dalam kondisi normal kuliah secara offline itu saya yang bagi lokasinya. Misal kelompok 1 dapat kelurahan mana, kemudian kelompok 2 kelurahan mana. Nah, kemudian nanti silahkan survei ke sana. Nah, karena berhubung dengan kondisi yang seperti ini, maka ini saya putuskan untuk citranya itu download di kelurahannya masing-masing. Kelurahan. Jadi kemarin kan misalkan kelompok 1 itu ada 4 orang. 4 orang si A, si B, si C, dan si D. Nah, silakan 4 orang ini diskusi menentukan desa siapa yang mau di-download dan nanti didigitasi dan dijadikan tugas yang pertama ini. Tugas untuk uji akurasi interpretasi ini. Nah, saya sarankan itu kalau ada yang di luar Jawa, desanya yang di Jawa aja, jadi supaya lebih mudah. Maksudnya kan nanti kalau survei, ya terpaksa surveinya nanti cuma 1 orang aja yang surveinya 1 orang aja yang bagi tugas lah pokoknya intinya. Yang survei itu yang desa yang citranya didigitasi itu. Misalkan tadi si B tadi kebagian kelurahannya yang didigitasi. Ya udah nanti si B ini yang survei. Nah, kalau survei di lingkup kelurahannya sendiri kan nggak masalah ya, muter-muter bawa motor gitu kan nggak masalah, nggak di kondisi yang new normal ini kan kayaknya udah nggak jadi problem serius ya. Bisa lah, yang penting tetap memenuhi standar protokol aja, protokol kesehatan maksud saya. Jadi gitu ya. Jadi saya rasa di sini cukup jelas. Jadi untuk nanti saya bagi kelompoknya 2-4 orang, kemudian silakan diskusi wilayah atau kelurahannya siapa yang mau di-download citranya, kemudian itu juga yang didigitasi. Jadi kemudian yang tinggal di situ itu nanti yang melakukan survei gitu. Nah, sebelum ini memang kemarin saya suruh di tugas sebelumnya ya, ini pasti nanti Anda akan saya suruh untuk mencari dulu teknik sampling surveinya itu apa sebelum saya menjelaskan. Nah, teknik sampling surveinya itu idealnya itu adalah menggunakan teknik stratified random sampling. Kenapa stratified random sampling? Stratified karena di sini ada kelas-kelasnya. Ada kelas lahan sawah, kelas lahan permukiman. Permukiman masih dibagi lagi yang pola teratur, setengah teratur, sama yang tidak teratur. Nah, itu bentuk kelas-kelasnya. Kemudian
random karena nanti kita akan melakukan pengacakan supaya sampelnya itu menyebar karena ada luasan administratif, ya kan. Jadi supaya nanti juga bisa mewakili, karena kan sampling itu tujuannya diambil supaya bisa mewakili atau mengeneralisasi populasi. Nah, kalau nanti kita ngambilnya itu ngumpul, misal ngambil sampelnya ngumpul di bagian sini semua, di bagian utara, Kecamatan Pulisen semua, ya nggak bisa mewakili Kecamatan Pulisen secara keseluruhan, ya kan? Artinya sampel yang diambil itu harus merata, ada yang di utara, ada yang di barat, ada yang di timur, dan ada yang di selatan. Ini harus merata semua. Sehingga pilihan teknik sampling yang paling ideal dan paling tepat dalam konteks ini itu adalah stratified random sampling. Jadi, tapi tidak selalu stratified random sampling, itu tergantung kebutuhan kita ya. Tergantung kebutuhan kita, tergantung situasi dan kondisi yang memungkinkan itu menggunakan teknik apa. Jadi tidak bisa disamaratakan, pokoknya nganggune random sampling, stratified random sampling. Mau penelitian apapun pakainya stratified random sampling. Enggak seperti itu, karena ada teknik-teknik sampling yang lain kan. Dan nggak usah saya bahas di sini karena itu kan masuknya di metode penelitian ya, harusnya kalian sudah dapat. Nah, di sini saya mencuplik aja yang sudah kalian dapat dari metode penelitian untuk digunakan atau diimplementasikan dalam kegiatan survei lapangan untuk penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Oke, jadi ini sudah saya ringkas kurang lebih ya poin-poinnya nanti yang akan kita lakukan dalam melakukan sampling itu adalah seperti ini, mulai dari membuat yang paling atas itu kita buat ID objek, kemudian export atribut, sort ascending tingkat 3, ID sampel, fungsi random, terus sort ascending lagi, terus bikin urutan sampel, ubah ID objek jadi ID Excel sampai ke nanti join data. Kemudian membuat ini saya jelaskan dulu, selesaikan PowerPoint-nya dulu ya, baru nanti saya praktekkan. Yang pertama itu membuat ID objek. Membuat ID objek di sini maksud saya itu adalah kita membuat kolom baru atau field baru di data atribut. Namanya, nah ini kan di sini bisa kalian lihat. Di sini untuk atributnya baru ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, kita bikin kolom baru di sini namanya ID objek. Salah. Namanya ID objek. Nah, tabel option, add field, dan tipenya itu long integer. Oke, itu cukup jelas saya kira ya. Semester 5 bikin field itu sesuatu yang sangat mudah. Nah. Kemudian setelah selesai bikin ID objek, itu kita isi dengan ID, dengan FID. Supaya apa? Supaya kita mempunyai ID yang nanti kita gunakan untuk join data. Oke, kita masuk ke buat ID objek sambil saya praktekkan. Kita masuk ke RSmap-nya, kemudian di add data yang sudah di-convert menjadi polygon. Klik kanan, open atribut tabel, kita bikin field baru, add field. Tadi namanya adalah ID underscore objek.
tipenya long. Oke, nah ID objek ini kita isi dengan FID yang ada di paling kiri. Loh, itu kan udah ada FID Pak, kenapa harus diisi lagi? Karena nanti biasanya kalau kita convert ke Excel, ini nggak kebaca. Jadi, tinggal ini klik kanan seperti ini, masuk ke Fill Calculator, langsung double klik FID aja. Terus oke. Kita tunggu, maka otomatis nilainya akan masuk ke ID objek. Udah selesai. Yang buat ID objek udah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Export atribut ke Excel. Ya, mengubah data atribut menjadi format Excel. Caranya tabel option, export folder penyimpanan di base tabel. Langsung kita praktekkan. Tabel option, export, kemudian masuk ke foldernya masing-masing, cari folder penyimpanan, mana ya? Ini terus saya taruh di kuliah online aja ya. Bukan. PJ saya taruh di kuliah daring di pertemuan 2. Nah, ini formatnya di base. Seperti ini. Terus ini dikasih nama yang bagus. Misalkan ini data polisen gitu ya. Polisen. Formatnya DBF atau di base table save. Oke. Do you want to add now? Karena kita mau nge-add-nya nanti. Setelah itu kita buka DBF-nya tadi. Caranya gimana? Kita buka Excel dulu. File, new. Open. Kemudian kita cari lokasinya tadi. Lokasinya tadi ada di G. Manager. Terus ini. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan nanti di sini kalian nggak menemukan file ini, silahkan di bagian ini ya, bagian kotak yang ini, pilih all files. Nah terus kita klik yang dia tipenya DBF, jangan yang XML. Pilih yang tipenya DBF, klik aja, select, kemudian open. Nah, maka dia akan jadi Excel. Tapi ini belum Excel ya, karena belum kita simpan. Tuh, lihat di sini ID-nya dia 0 semua kan? ID-nya dia 0 semua. Kita nggak butuh ini, kita delete aja. Kemudian ini tingkat 1 kita kecilin aja, tingkat 2 kita kecilin, dan ini kita kecilin. Oke, selesai. Ekspor atribut ke Excel-nya udah selesai. Kemudian kita sort ascending tingkat 3. Jadi kita urutkan dulu. Ini kita urutkan. Jadi tingkat 3 ini kan ada lahan kosong, pola teratur, lahan kosong, dan seterusnya. Ada berbagai macam penggunaan lahan. Ini kita sort. Kita atur supaya sesuai abjad, supaya urut. Jadi masuk ke menu home, kemudian sort ascending. Pilih yang expand, sort. Nah, ini akan urut. Kebun campuran, kelembagaan, lahan kosong, dan seterusnya. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita buat ID kelas ya, ID kelas, dan kita hitung rumus Slovinnya. Oke, kita hitung sekarang gini, kita pindah dulu ini segini yang
kebun campuran semua. Kebun campuran ya, kita copy aja. Kita bikin sheet baru. Kita masuk ke lembar baru. Terus ini jangan lupa kita kasih, ini yang tingkat 1 masih kosong ya, enggak. Jadi kita hapus aja. Tingkat 2, ini tingkat 3. Kemudian ini tadi ID objek ya. ID objek. Kemudian sebelahnya lagi bikin ID kelas. ID kelas ini apa sih? ID kelas ini isinya nomor untuk ngasih nomor urut. Ngasih nomor urut daripada kelas penggunaan lahan kebun campuran. Ini kan ada beberapa nih. Ada berapa kita nggak tahu juga kan. Nah, ID kelas di sini fungsinya adalah untuk mengetahui juga, oh ternyata untuk kebun campuran tuh ada 94. Ada 9 dari hasil interpretasi kita di lab, di laboratorium harusnya ya, tapi kalian kerjakannya di rumah. Dari hasil interpretasi kita di laboratorium ternyata ditemukan kebun campuran itu ada 94 unit. Ada 94 unit penggunaan lahan. Nah, ini gunanya untuk memberikan kode terhadap masing-masing kelas. Lah nanti beda lagi. Yang kelembagaan itu juga sendiri. Lahan kosong juga sendiri. Nanti urut dari nomor 1 lagi. Nah, kita lanjut dulu aja. Habis ID kelas, selanjutnya itu kita buat ID kelas. Nah, dari sini kita menghitung menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin itu adalah sebuah rumus matematika yang dirumuskan oleh matematikawan yang namanya juga Lovin, yang umumnya digunakan di penelitian kuantitatif. Rumus ini diperkenalkan oleh ilmuwan di tahun 1960. Nah, rumus ini sangat cocok digunakan untuk mengambil sampel dari populasi yang jumlahnya besar. Jadi, gini, rumus Lovin itu intinya, istilah gampangnya gini. Ada 94 populasi kebun campuran, ya enggak? Ada 94. Apakah 94 ini kemudian akan disurvei semua? Kan jawabannya tidak. Karena kita menggunakan sampel kan? Kita menggunakan sampel. Sehingga dari 94 ini kira-kira yang kita survei itu berapa sih jumlahnya? Apakah 50, 60, 70, atau 80? Nah, jumlah tersebut itu kita bisa temukan dengan menggunakan rumus Lovin ini. Gitu. Nah, silakan nanti dihitung masing-masing. Jadi, N di sini adalah sampel yang dicari, N itu jumlah populasi, D itu taraf signifikansinya. Di sini kita sepakati menggunakan derajat signifikansinya 0,05. Kemudian 1 itu konstan. Jadi 1 itu dia sifatnya tetap. Rumus lah. Nah, ya udah, misalkan nih udah saya hitung, coba kita hitung aja lah ya. Pakai kalkulator. Pakai kalkulator aja. Tadi kebun campuran jumlahnya 94 ya kan? Kebun campuran totalnya 94. Berarti N-nya 94. 94 dibagi, ya kan? 94 dikali dalam tanda kurung
D kuadrat itu 0,05 karena kuadrat kan berarti ya 0,05 dikali 0,05 kan, dikali 0,05 kurung tutup seperti ini kan jadinya 94 ya, N dibagi 94 dikali D kuadrat 0,05 dikuadratkan atau 0,05 dikali 0,05 ditambah 1. Hasilnya ayo lu. Hasilnya kok ngawur. Wait. 0,05 dikali 0,05 0,0025 ya. Berarti tadi 94 dibagi, ini dikurung dulu kali ya, dikurung 94 dikali 0, berapa tadi? Lali. 0,05 dikali 0,05 0,0025. Kemudian 94 dibagi, kita kasih kurung 94 dikali 0,0025 kurung tutup tambah 1. Bentar, ini masih ada yang salah. Harusnya berarti itu 94 dibagi, kurungnya 2 kali 94 dikali dikali 0,0025 kurung tutup sekali ditambah 1 kurung tutup sama dengan, nah ini ketemu hasilnya 76 ya. Jadi di sini dari 94 kita harus melakukan survei sebanyak, dari 94 kebun campuran kita harus mensurvei sebanyak 76,1 kalau dibulatkan ya udah 76. Kita harus mensurvei sebanyak 76 kebun campuran dari total 94 gitu. Nah, kemudian di sini ini baru sampai pada stratified dulu. Padahal tadi tekniknya adalah stratified random sampling, ya enggak? Nah, kemudian kita ngerandomnya gimana? Kita ngacaknya gimana? Kita pakai Excel. Di dalam Excel kan ada fungsi random, ya enggak? Nah, di dalam fungsi, dan itu juga sebetulnya tahapan selanjutnya yaitu fungsi rand Excel. Excel memiliki fungsi bernama rand. Fungsi ini bisa kita manfaatkan untuk mengacak populasi kita sehingga sampel yang diambil pun nanti bisa acak. Jadi langsung aja di sini kita kasih
skop random dulu, ren gitu. Kemudian sama dengan ren, kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, angka yang dihasilkan di sini itu tuh ngacak sama si Excel. Dia ngasal angka di sini ya. Angka yang ada di ren ini itu seluruhnya ngacak. Coba ini saya geser selnya. Tuh, dia ganti lagi nomornya. Ganti terus. Dia ngacak nomornya. Nah, dalam posisi seperti ini kita kan tidak ikut menentukan nilainya ini ya. Yang menentukan seluruhnya Excel. Jadi bukan kita. Jadi ini sudah bisa disebut sebagai sudah bisa disebut ngacak. Nah, supaya ini nomornya nggak ganti-ganti terus, tuh kan dia terus ganti-ganti terus nanti. Kalau kita buat ngeklik, tuh, Jadi ini kita select semuanya. Klik kanan, copy, kemudian paste di sini, tapi pilih paste value. Nah, paste value ini biasanya adanya di Word 2013, 16, sama 19. Kalau yang di bawah itu sepertinya ada, tapi dia sembunyi, harus dicari dulu. Nah, ini dia sudah tidak akan mungkin mengacak lagi. Oke, selanjutnya Selanjutnya kita sort ID random ini. Nilai random ini. Karena ini semua ngacak, ya kan? Karena ini semua ngacak. Tapi yang sebelah sini belum ngacak nih. Yang sini belum ngacak. Yang saya kuningin ini belum ngacak. Ya kan? Masih tetap aja dia gitu kan dari tadi. Tapi angka di sini ini udah ngacak. Yang saya merahin ya, saya merahin. Ini angkanya ngacak. Nah, supaya dia tambah acak lagi, kita sort. Perhatikan yang sebelah kuning. Nah, sebelah kuning, yang kuning. Ini saya sort. Sort small to larger. Expand. Nah, ini sebenarnya dia udah ngacak. Kelihatan dari mana? Ini loh. Tadi kan angkanya berubah. Saya ulangi. Sort. Lihat angka di sini pasti dia akan berubah. Angka yang berwarna hijau. Pada kolom berwarna hijau. Ketika ini saya sort. Pilih yang expand. Expand itu artinya kalau di sini di sort, maka yang lain nanti juga ikut tersortir. Sort. Nah, dia ngacak kan? Nah, setelah dia ngacak, langkah selanjutnya adalah kita buat namanya urutan sampel. Urutan gitu aja ya namanya. Terlalu panjang nanti ketika join bikin kacau. Tadi sampel populasinya adalah 94, ya kan? Totalnya 94. Terus kita ambil setelah dihitung menggunakan rumus Lovin jumlahnya 76. Ya udah, tinggal kita urutkan aja karena yang bagian sini ini sudah mengacak, sudah teracak-acak karena random ini tadi. Kita tinggal urutkan 1 sampai 76. 76. Nah,
Maka kita dapatkan di sini sampelnya. Terus di sini kita kasih nama sampel supaya buat identifikasi aja. Terus kita taruh sampel. Set. Kemudian setelah itu kita copy. Kita copy ini. Ini aja udah. Di sheet sampingnya. Terus ini kita buang. Yang ini kita ganti jadi ID Excel untuk nanti kita join. Nah, kita baru dapat, bentar. Ternyata tingkatnya ini harus diikutin. Nanti kita nggak tahu ini apa, ya kan? Copy ini taruh sini nggak apa-apa kali ya, nggak apa-apa. Nah, kita sudah dapat sampelnya. Terus ini kita kasih rename sampel. Nah, ini baru kebun campuran 1. Nah, di sini sudah sampai pada tahap stratified random sampling. Kita udah mengkelaskan. Mengkelaskan apa? Oh, ada kebun campuran, ada kelembagaan, ada lahan kosong, dan seterusnya. Stratified kelas, kemudian kita sudah ngerandom tadi, sudah mengacak. Random itu kan acak. Nah, ini sudah kita acak-acak. Jadi, ini sudah bisa disebut sebagai stratified random sampling. Tapi ingat, baru kebun campuran. Habis kebun campuran, ya kita mengulangi hal yang sama, prosesnya sama ya, kayak ini tadi, tapi untuk yang lain. Untuk kebun campuran, untuk kelembagaan misalkan, untuk lahan kosong, masjid. Nah, terus gimana Pak yang jumlahnya cuma ada 1 atau 2? Misalkan di sini gedung pertemuan cuma ada 1, ya ini nggak usah di slovin, nggak usah di random, ini langsung jadi sampel, cuman 1 aja, ya wes tinggal taruh di bawahnya langsung di sini. Ini disesuaikan ya. Jangan sampai keliru, ini ID Excel-nya. ID Excel itu nanti yang kita gunakan untuk menjoin data. Nah, join data itu menjadi proses terakhir. Oke, ini saya contohkan untuk 1 penggunaan lahan aja. Nanti sisanya itu kalian hitung sendiri. Ya, jadi ini baru kebun campuran tok. Masih ada penggunaan lahan yang lain. Itu juga harus dihitung stratified random sampling ini tadi, pakai rumus Lovin kayak tadi, sampai akhirnya ketemu random samplingnya ini. Ya. Nah, kan tadi dari 94 harus survei 76 dan harus diacak. Ya udah ini. Jadi penggunaan lahan yang yang punya ID ini nanti yang akan disurvei oleh si penyurvei. Oke, sekarang saya akan joinkan ini ke ke data atributnya supaya kita tahu yang mana yang jadi sampel, ya kan? Oke. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini tadi kan masih dalam bentuk di base. Ini harus kita save as terlebih dahulu. Save as. Masuk ke pertemuan 2. Nah, data tulisan di sini pilih yang Excel workbook. Nah, ini nanti akan tersimpan jadi Excel, bukan lagi sebagai DBF. Bukan lagi di base, tapi Excel, benar-benar Excel. Save. Kemudian kita close saja ini.
Untuk join itu tidak boleh ada Excel yang terbuka, karena nanti pasti akan jadi masalah, akan jadi problem nanti. Jadi close semua Excel. Kalau sudah di close Excelnya, kita add teman 2. Ini kan data polisen yang Excel ya. Kemudian pilih, kan tadi sheet-nya namanya sampel, ya kan? Ya udah, sampel add. Kemudian klik kanan data, join dulu, join. Kemudian ini pilih yang ID Excel. Kemudian yang ini pilih yang ID objek. Kemudian kita validate. Yes. Nah, kalau udah centang hijau semua, kita oke. Kemudian ini kita ubah jadi di base. Karena ini kan tadi Excel biasa. Excel biasa kita ubah jadi di base. Data export polisen 1 misalkan. Save as type-nya di base. Save. Oke. Munculkan di peta, ya. Nah, terus yang Excel kita remove. Ini yang di base. Ya, ini di base sekarang bentuknya. Terus kita masuk ke R-Toolbox, Data Management Tool, Join Field. Input table, ini tuh ininya. Save filenya. Input join field berarti di sini ID objek. Join table itu yang DBF-nya polisen 1. Outputnya ID Excel, ya kan? Terus kita mau masukin apa? Kita cukup memasukkan yang ID kelas tadi kayaknya. Mana sih ID kelas? Kita sebenarnya sih cukup masukkan sampelnya tok aja udah cukup ya. ID Excel, ID objek enggak ah. Tingkat 1, 2, 3, tingkat 3 itu enggak. Urutan enggak sih. Urutan oke lah, masukin aja nggak apa-apa. Udah 2 ini aja. Oke. Kita tunggu prosesnya. Sampai dia selesai. Ini komputer saya lama karena sambil ngerekam. Biasanya kalau cuman ngatasin join aja cepet. Jadi prosesornya kerjanya 2 kali ini. Sambil ngerekam layar, sambil melakukan proses join. Jadinya agak lama, ditunggu dulu. Kalau kalian di laptopnya nggak pakai proses apa-apa, biasanya pasti cepet lah untuk join ini. Nah, sudah selesai, sudah centang hijau. Sekarang kita remove aja ini karena sudah tidak kita pakai. Terus kita buka. Nah, di sini sudah masuk sampel. Tuh. Jadi mana saja kebun campuran yang harus disurvei. Coba saya kategorikan gini, saya copy aja deh. Copy, terus saya paste. Terus saya kategorikan. Kategorinya yang sampel, add value.
Sebenarnya bisa satu deh. Remove. Properties, display, kategoris, sampel, add value. Nah, ini kita balik. Yang ini kita kasih warna abu-abu misal. Yang sampelnya kita kasih warna merah. Oke, tuh. Nah, yang warna-warna merah itulah adalah kebun campuran yang harus disurvei. Ya, adalah kebun campuran. Jadi ini harus didatengin. Bener nggak ini kebun campuran? Atau jangan-jangan udah berubah jadi permukiman? Ya, yang sebelah sini juga. Tapi ingat ini baru kebun campuran. Masih ada yang klasifikasi lahan yang lain. Nah, jadi nanti ini harus didatengin. Caranya gimana ya? Ini kan bisa di layout sederhana terus dimasukkan ke Avenza Map atau ke Carry Map ya kan. Nanti bisa udah tahu kan Avenza Map dan Carry Map. Nah, ini di layout dulu sederhana, nanti di-convert jadi PDF, terus masukkan Avenza Map atau Carry Map. Terus nanti bisa dipakai untuk bernavigasi ya kan. Jadi mana aja yang harus didatengin. Jadi ini harus disurvei. Terus yang disurvei apa, Pak? Nyurveinya itu cuman satu, memastikan ini masih kebun campuran atau sudah berubah. Kalau berubah itu dicatat, berubahnya jadi apa. Ya. Terus sama dokumentasi kalau misalkan berubah. Ya surveinya cuma itu aja sih. Kalau berubah dicatat, berubahnya berapa, terus nanti ditotal. Yang berubah ada berapa? Misalkan nih, yang 3 ini, 4 ding, ini ada 4. 1, 2, bentar. 1, 2, oh ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah berubah semua jadi permukiman. Ya udah, ditulis terus sama difoto dokumentasinya. Nah, nanti totalnya yang berubah ada berapa juga dicatat. Baru 1 kebun campuran. Masih ada penggunaan lahan yang lain. Dan harus di sampel juga, kemudian nanti juga dikoreksi juga. Dicek, disurvei, dicek, dan dicatat kalau misalkan berubah sama difoto. Berubahnya jadi apa? Jadi penggunaan lahan apa? Gitu. Oke, saya kira untuk pertemuan kedua ini sampai di sini dulu. Silakan dilanjutkan untuk digitasi pengisian data atribut dan juga sampai ke, kalau sudah selesai semua, sudah clear semua, dihitung sampai sampelnya. Saya kira itu aja, nanti kita sambung di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.